Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Febriana Putri dengan NIM 4122111121 dari kelas ABT 1D Malam. Saya sebagai ketua kelompok 5 ingin mempresentasikan progres dari makalah penelitian kami. Penerapan budaya antri dari Kolivia Ainur Rohim, Albar Maulana, Bayu Sabriono, Alul Agus Ma'rifi, Tasya Febriana Putri, dan Yulia Inka Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak menghiraukan budaya antre. Padahal, budaya antre itu penting guna menciptakan ketertiban dan keamanan serta mencegah terjadinya kerusuhan dan keributan di tempat umum. Masyarakat Indonesia cenderung tidak sabar dan egois dalam menunggu sesuatu. Mereka rela desak-desakan untuk mendapat giliran lebih dulu dibandingkan dengan mengantri dengan tertib. Oleh sebab itu, sering terjadinya kericuhan. Padahal terkadang sudah tertera papan tulisan harap antri, tetapi karena ada oknum yang tidak mau mengantri, terjadilah rebut-rebutan giliran. Seharusnya masyarakat Indonesia sadar jika budaya antre itu penting. Budaya antre juga termasuk nilai-nilai HAM yang harus dipatuhi. Dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang yang ada di wilayah negara Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Maksud dari UU tersebut adalah seharusnya setiap warga Indonesia wajib patuh tidak hanya hukum tertulis, tetapi juga mematuhi hukum tidak tertulis seperti mengantri. Sangat jelas bahwa jika kita menginginkan suatu kenyamanan di tempat umum, maka dari diri kita sendiri yang harus memulai agar terciptanya kenyamanan tersebut. Berlaku tertib memang sebuah perbuatan yang terdengar mudah, namun tidak semua orang dengan mudah pula menerapkannya. Dorongan emosi yang tidak terkontrol kadang membuat seseorang selalu ingin menjadi yang pertama dalam setiap proses menunggu. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Pengertian budaya antri. 2. Budaya hukum antri. 3. Dampak yang terjadi jika masyarakat masih tidak mempedulikan budaya antri. 4. Bagaimana situasi dan kronologis antrian vaksinasi di Temenggung Batam yang berlangsung desak-desakan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoristis, penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan pengetahuan dan teori terkait budaya antre dalam bermasyarakat yang adil dan beradab. Kedua, secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis dan pembaca pada umumnya tentang penerapan budaya antre serta menambah wawasan tentang penanganan apabila terjadi keributan antrean di masyarakat umum. Selanjutnya, tujuan penelitian. Mengetahui pengertian budaya antre dari berbagai sumber dan para ahli, mengetahui hukum yang terkait dengan budaya antri. Yang ketiga, mengetahui dan memahami dampak atau akibat apabila masyarakat tidak mempedulikan budaya antri dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengetahui dan dapat meninjau situasi antrian vaksinasi COVID-19 di Temenggung Batam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kajian teori. Budaya merupakan suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok yang tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud dalam berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan antre dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah berdiri berderet-deret, memanjang, menunggu untuk mendapatkan giliran. Jadi, budaya antri adalah pola perilaku yang ditampilkan seseorang atau sekelompok orang melalui kehidupan sosial sekelompok orang tersebut dalam mematuhi urutan mendapat giliran memperoleh kesempatan atau barang tertentu. Berikut ini pengertian budaya antri menurut teori dan para ahli. 1. Dalam teori kue kultur, seseorang harus bersedia menekan egonya agar tercipta ketertiban ideal saat mengantri meski tidak ada pihak yang berwenang dalam mengawasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran tiap masing-masing individu. Kedua, menurut
Fitzhameister pada tahun 2005, dalam sistem mengantri dikenal istilah FIFO atau singkatan dari First In, First Out, yaitu siapa yang datang pertama maka dia yang terlebih dahulu dilayani. 3. Menurut Wexler pada tahun 2015, budaya mengantre dapat dijadikan tolak ukur atau cerminan sikap dan perilaku suatu bangsa tentang kesadaran menghargai hak orang lain. Selanjutnya, kronologi masalah. Di era pandemi COVID-19 yang terjadi berlangsung sampai saat ini, pemerintah Kota Batam menggelar vaksinasi dengan bekerja sama bersama beberapa pihak di Gor Temenggung Abdul Jamal pada hari Selasa 15 Juni 2021. Aksi vaksinasi tersebut berlangsung desak-desakan. Tidak hanya itu, bahkan sempat terjadi aksi saling dorong hingga warga yang antre nampak sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan. Seharusnya vaksinasi yang seharusnya bisa membantu masyarakat untuk melawan wabah virus justru bisa menyebabkan makin luasnya penularan jika ada salah satu warga yang terkonfirmasi positif. Antrian panjang juga tidak dapat dihindari saat warga berada di luar gedung tempat dilaksanakannya vaksinasi. Di gerbang, sejumlah aparat kepolisian, Satpol PP, dan Ditpam terlihat bersiaga untuk mengatur kerumunan warga dan keluar masuknya peserta. Pantauan di lapangan ratusan warga tampak memadati lokasi sejak pagi mulai pukul 7 pagi hingga jam 11. Banyak warga yang pulang akibat antrian terlalu panjang dan berdesak-desakan. Warga yang pulang khawatir dengan kondisi kesehatannya. Banyak masyarakat yang sangat kecewa dengan kondisi penerapan vaksinasi di Temenggung. Meski pemerintah yang melakukan vaksinasi, namun penerapan protokol kesehatan sama sekali tidak dilakukan. Selanjutnya, metodologi, waktu dan lokasi penelitian. Lokasi studi kasus ini berada di tempat vaksinasi COVID-19 di Stadion Temenggung Abdul Jamal, Batam pada hari Selasa 15 Juni 2021. Ditinjau dari cara penulisan, makalah ini menggunakan metodologi deskriptif. Metodologi deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Penelitian studi kasus memusatkan diri secara intensif terhadap satu objek tertentu dengan cara mempelajari sebagai suatu kasus. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa secara langsung ataupun tidak langsung. Solusi bersumber dari lunturnya budaya antre yang sudah mulai tidak diajarkan lagi di pendidikan formal dan moral karakter. Solusi penerapan budaya antre berpusat pada pengajaran dan bukan pada hukuman. Pemberian bekal penerapan budaya antre sudah seharusnya diterapkan sejak dini. Dengan budaya antre, kita diberikan informasi yang benar dan dibutuhkan agar kita dapat belajar dan mempraktekkan tingkah laku yang benar. Selain itu, penerapan budaya antre terletak pada kemauan diri kita sendiri. Berikut ini adalah solusi yang dapat dipakai masyarakat agar menerapkan budaya antre. 1. Menanamkan pada diri sendiri untuk dapat saling menghargai hak milik orang lain dan tidak merebut antrian orang lain agar tercipta keharmonisan di masyarakat. 2. Menanamkan pada diri sendiri untuk patuh dan tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku di masyarakat agar tercipta ketertiban dan keamanan di masyarakat. Akan tercipta pula sifat kedisiplinan dan keteraturan dalam diri. Ketiga, pada orang tua pun harus dihimbau untuk mengajarkan nilai-nilai antre pada anak-anak mereka sejak dini. Sekian dari presentasi saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.